tentang sejarah-sejarah perang Uhud. Perang Uhud ini termasuk perang habis kesedih. dari Perang kesedih. kesedihan. Kesedihan. Kenapa kesedihan, Bu? Habis dari kebun ke rumah, kita menuju ke kalah kaum tempat muslimin kalah waktu itu Uhud di ya. perang Uhud kaum muslimin kalah, Bapak Ibu. Kalau perang kesedihan, kaum muslimin kalah, Bapak Ibu. Kenapa kalah? Karena ada sebagian di antara sahabat-sahabat tidak taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mengatakan kepada kaum pemanah, jangan turun sebelum aku perintahkan turun. Mereka turun, Bapak Ibu. Mereka turun tanpa perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah banyak orang-orang kaum muslimin, hafid Quran, sahabat-sahabat, syahid-syahid pada waktu itu, Bapak Ibu. Karena tidak taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah dalam Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah Allah dan Rasulnya dan taat pada pemimpin-pemimpin kalian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu itu Khalid bin Walid, Bapak Ibu tahu Khalid bin Walid? Khalid bin Walid itu belum masuk Islam, dan dia juga termasuk menghancurkan kaum muslimin pada waktu agar tidak membuat maksiat. Kalau kita sholat tanpa zikir, inilah Jabal Uhud, yaitu terjadinya perang Uhud, teman-teman, di mana waktu itu pemanah yang harusnya di atas Jabal Uhud ini mereka malah turun. Termasuk orang munafik dan juga sedikit, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir hanya sedikit. Jadi senantiasa kita berzikir. Habis sholat itu kita senantiasa astagfirullah alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ini Bapak Ibu, lihatlah indahan, warna merah dia. Dari ujung sana sampai ujung sini Jabal Uhud. Bapak Ibu lihat nggak itu ada yang manusia tuh? Ada manusia naik ke atas mah. Itu namanya Jabal Rumat, tempat kaum pemanah berdiri ketika perang Uhud. Ketika melawan kaum kafir. Masya Allah, ini kita sudah di Jabal Uhud, teman-teman semua. Inilah waktu terjadinya perang Uhud ya. Di tempat orang berdiri itu tempat para pemanah dulunya yang harusnya tetap di atas untuk mengawasi, tapi turun. Katanya sih dulu tinggi ini bukitnya ini ya, dan seperti janjinya Rasulullah bahwa Jabal Uhud salah satu bukit yang ada nanti di surga. Ini salah satunya juga. Oke, kita mau melihat lagi ke sana ya. Bukitnya batu ya, betul, batu cadas gitu. Betul. Kurma muda merah. Kurma muda warisan merah. Ada yang merah. Yang merah. Tadi yang gojo ini. Daerah pemakamannya. Pemakaman ini ya, Ustaz? Pemakaman Uhud. Oh. Yang pemanah itu bukit yang ini? Iya. Tempat orang berdiri ini ya? Iya, betul. Ini bagian depan apa belakang, Mas? Depan. Depan. Apa bagian depan? Makam syuhada.
Kita mau ke makam syuhada dulu. Jadi 70 syuhada di sini meninggal. Di sebelah kiri katanya. Sebelah kiri kita. Oke, untuk pengunjung kalau ingin sholat ya. Dia anu juga ada sih. Oke, kita coba menaiki ke atas ya. Jadi ini batu teman-teman, batu ya, bukan tanah tapi batu campur. Batunya tajam-tajam apa? Dan itu yang agak tinggi yang sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini waktunya udah nggak lama lagi. Ini udah jam 11.44. Mau waktu zuhur, kita mau balik ke Madinah kembali. Oke, kita coba panjat ke atas ya. Di sini batunya agak berbeda. Sama batu cadas. Halo. Yes. Excuse me. Masya Allah. Ini kita sudah sampai di paling atas. Oke. Ya, inilah paling atasnya teman-teman ya. Paling atasnya ini. Nah, dari atas ini ya semuanya udah kelihatan ya. Dibilang untuk mantau musuh ya memang cukup terlihat jelas, karena yang lainnya datar dan ini tinggi, tapi di belakang ini bukit, ini lebih tinggi lagi, Bukit Uhudnya. Dan itu makam syuhada. Jadi waktu itu syuhada yang gugur 70 syuhada dikubur di sana. Itu makam syuhada. Masya Allah, rame ya. Oke, sekarang kita sudah lihat semuanya. Waktunya kita turun ya. Anggota di sana sebagian masih menunggu. Kiblat. Nah, jadi kita memang
hanya untuk melewati saja. Untuk sholat sini nggak ada pahala khusus Pak Ibu ya. Nggak ada pahala khusus seperti Masjidil Haram. Ini masjid kiblatain, masjid kiblat dua arah. Jadi dulu kiblat kita di sini. Menghadap ke Baitul Maqdis, ketika rakaat kedua turun petunjuk untuk merubah kiblat ke Masjidil Haram. Setelah itu Jadi berubah ke Masjidil satu-satunya yang Haram. memiliki dua kiblat. Dia seperti itu. Nah, kita lihat di depan lagi ada apa? Di depan ada simpang Bapak Ibu ya. Simpang ini simpang nggak tahu juga saya namanya. Cuma simpang lagi. Awak lah sok tahu loh kan. Oke, Bapak Ibu bisa lihat kanan. Kanan itu ada bukit, ada istana di atas itu. Itu istananya Pangeran paman Pak? Pangeran Salman. Jadi kebetulan kami kau dari sana Bu. Jadi Awak sama Bang Salman gue beradik kakak, tapi beda apanya nasab. Kemudian jadi disitulah ada hadis Nabi, mungkin Allah alam kan, ketika Dajjal turun nanti itu akan dikuasai oleh Dajjal. Itulah istananya Pangeran Salman. Jadi untuk kalau raja itu dia singgah ke Madinah, di situ dia bertempat. Nanti kalau kita ada ziarah tour, ya ada ziarah plus yang Jabal Mani, kita akan melewati itu. Kemudian dahulu di mana pasukan Muslim itu dikepung oleh kaum pasukan yang besar. Kemudian strategi Rasulullah itu membangun parit. Jadi boleh Bapak Ibu lihat itu masih ada bekas-bekas bangunannya. Mungkin dari sini nggak nampak, di depan nampak.